Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita bertemu lagi di video mata kuliah Meteorologi Industri untuk pertemuan ke-7 mengenai statistik dalam meteorologi industri. Terkait dengan pertemuan ke-7, artinya minggu depan sesuai jadwal kita akan melakukan UTS, ujian tengah semester. Dan setelah itu, maka untuk mata kuliah meteorologi industri akan beralih ke dosen lainnya, yaitu Pak Marhadi Waluyo atau Pak Yoyo. Nah, untuk pertemuan 7 ini masih terkait dengan pertemuan yang ke-6 tentang statistik dalam meteorologi industri. Jadi, ketika kalian melakukan pengukuran, mendapatkan data, kemudian akan melakukan analisa data. Nah, kita masih ngomongin terkait analisa data untuk melihat sejauh mana tingkat error dari sebuah pengukuran atau mengurangi tingkat error. Ya, ini kita masih sama tujuan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Di video pertemuan ke-6, saya menjelaskan bahwa diharapkan setelah mengikuti materi yang ke-6 dan ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu regresi dan korelasi. Kemudian, mahasiswa mampu menghitung dan menginterpretasikan arti dari persamaan regresi dan standar error dari estimasi-estimasi untuk analisis regresi linear sederhana. Itu sudah masuk minggu lalu. Nah, kemudian menggunakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari analisis regresi dan korelasi untuk membuat dugaan-dugaan interval dari variabel-variabel terikat bagi keperluan peramalan. Kemudian, menghitung dan menjelaskan makna dari koefisien korelasi dalam menggunakan teknik-teknik analisa korelasi linear sederhana. Jadi artinya, apa tujuan dari penggunaan statistik ini adalah data-data yang ada, kita bisa melihat sejauh mana tingkat error yang terjadi sehingga kita dapat menganalisa dan melakukan peramalan kira-kira ke depannya untuk pengukuran lebih baik itu seperti apa. Minggu lalu kita sudah bahas tentang analisa regresi linear sederhana yang terkait dengan produksi yang dihubungkan dengan temperatur dari ruangan. Temperatur mana yang ideal untuk melakukan proses produksi untuk mengurangi error atau kesalahan produksi. Dan dengan rumus regresi linear kita memperoleh bahwa angka yang baik dalam proses produksi adalah sekitar di sini 19,57 atau sekitar 20 atau 19 atau 20. Nah, ini tujuannya kita mampu melihat suhu yang baik untuk mengurangi terjadinya error dalam produksi dalam sebuah industri. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7 tentang analisis korelasi sederhana. Yang minggu lalu adalah regresi dan minggu ini adalah korelasi. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antar dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif atau linear negatif. Tapi dengan rumus korelasi, ya, dengan rumus analisa korelasi,
kita akan melihat dapat menyimpulkan apa hubungan tersebut erat, lemah, atau tidak erat. Kekuatan hubungan antar dua variabel biasanya disebut dengan koefisien korelasi dan dilambangkan dengan simbol R. Nilai koefisien R akan selalu berada di antara -1 sampai +1. Perlu diingat, koefisien korelasi akan selalu berada dalam range -1 sampai +1, -1 hingga ke 1. Jadi, tidak mungkin kurang dari itu atau lebih dari itu. Jika ditemukan perhitungan di luar range tersebut, berarti telah terjadi kesalahan proses perhitungan dan harus dilakukan koreksi perhitungan. Jadi, hitung ulang. Jadi, range-nya antara -1 sampai 1. Koefisien korelasi sederhana disebut juga dengan koefisien korelasi person, karena rumus perhitungan koefisien korelasi sederhana tersebut ditemukan atau dikemukakan oleh Karl Person, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung koefisien korelasi sederhana atau biasa disebut juga dengan Person product moment adalah sebagai berikut. R sama dengan banyaknya data atau N dikali dengan sigma data X dikali dengan data Y. Nah, ini masih ada hubungannya tentang materi sebelumnya, apa itu X, apa itu Y. Ya, X itu yang mempengaruhi Y. Dikurangin dengan total dari X dikali dengan total dikali Y. Total dari Y. Dibagi dengan ini, banyaknya data dikali dengan total dari X kuadrat dikurangin dengan total dari X yang dikuadratkan. Oke, itu ingat baik-baik seperti minggu lalu. Ini ada perbedaan yang diperhatikan baik-baik dalam kurungnya. Dalam kurungnya sangat mempengaruhi. Kemudian dikali dengan N, banyaknya data, dikali dengan Y, total Y yang kemudian dikuadratkan. Dikurangi dengan total Y, total Y yang dari total semuanya yang dikuadratkan. Oke, ini diperhatikan baik-baik. Ada terjadi kalau kalian tidak perhatikan baik-baik, kalian akan bingung bagaimana memasukin angka-angkanya. Ya, di mana N adalah banyaknya pasangan data X dan Y. Banyaknya data berarti, kemudian sigma X berarti total jumlah dari variabel X. Sigma Y adalah total jumlah dari variabel Y. Kemudian sigma X kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel X. Sigma Y kuadrat dari total jumlah variabel Y, dan sigma XY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Jangan lupa ini yang pembaginya adalah dalam bentuk akar, berarti harus diakarkan. Kalian dalam prosesnya ini, kalian boleh menggunakan kalkulator. Dan diingat, ada hubungan dengan materi sebelumnya jika ada data-data yang memiliki 0,000, ingat angka penting dan bagaimana angka taksiran. Terdapat 3 buah pola atau bentuk hubungan antar dua variabel melalui analisis korelasi sederhana ini. Korelasi linear positif plus 1, yaitu perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Kemudian, jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan ikut turun. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati plus 1 atau positif 1, berarti pasangan nilai variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear positif yang sangat kuat atau erat.
Itu untuk yang plus 1. Untuk minus 1 atau negatif 1, itu artinya perubahan salah satu variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y-nya akan naik. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan yang positif plus 1 tadi. Kalau itu arahnya sama, kalau X naik, Y juga naik. X turun, Y juga turun. Kalau ini sebaliknya, X naik, Y turun, atau sebaliknya. X turun, Y naik. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati negatif 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear negatif yang kuat atau erat juga. Dan ada satu lagi, yaitu tidak berkorelasi atau nilainya sama dengan 0. Jadi rank min 1 sampai 1 ada angka 0. Angka 0 di sini menunjukkan bahwa kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikuti dengan penurunan variabel lainnya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel lainnya. Jadi bisa saja kalau yang positif tadi semuanya naik, X-nya naik, Y-nya ikut naik, atau yang negatif X naik, Y-nya ikut jadi turun. Kalau yang tidak berkorelasi ini, X-nya naik, ada juga Y-nya naik. Namun ada juga Y-nya turun. Jadi ada terjadi ketidakkesinambungan di situ. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan Y memiliki korelasi yang lemah atau berkemungkinan tidak korelasi atau tidak nyambung. Maka berdasarkan itu, dari rank min 1 sampai 1 tadi ada pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi berdasarkan tabel yang ada di video ini. Ketika nilainya 0 berarti tidak ada korelasi. Dan yang paling tinggi nilainya 1 berarti sangat korelasi atau korelasinya sempurna, sangat berhubungan. Namun antara angka itu ada korelasi lemah yaitu antara 0 sampai 0,5. Kemudian korelasi sedang antara 0,5 sampai dengan 0,8. Kemudian korelasi kuat atau erat antara 0,8 sampai dengan 1. Oke, supaya lebih memudahkan kalian mengerti, ini ada contoh soal. Penggunaan analisis korelasi di bidang industri. Oke, sebelum masuk contoh soal, ini contoh-contohnya ya. Contoh-contoh dari penggunaan korelasi di bidang industri. Pertama, apakah ada hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat produksi? Yang kedua, apakah ada hubungan antara lamanya waktu kerusakan mesin dengan jumlah cacat produksi? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara jumlah jam lembur dengan tingkat absensi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan bagaimana nanti saya akan berikan contoh soal, kalian harus bisa membedakan yang mana korelasi, yang mana regresi, apa perbedaannya seperti itu. Langsung saja kita lihat untuk contoh dari korelasi sederhana. Kita menggunakan pertanyaan yang sama dengan yang minggu lalu tentang regresi. Seorang engineer ingin mempelajari apakah ada pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang dihasilkan dan juga mengetahui keeratan serta bentuk hubungan antara dua variabel tersebut. Nah, kalau yang kemarin ingin melihat bagaimana untuk mengantisipasi kerusakan, maka variabel X terhadap Y-nya seperti apa. Nah, kalau ini ngelihat hubungan antara X dan Y-nya tadi. Engineer tersebut kemudian mengambil data rata-rata men, suhu ruangan, dan jumlah cacat produksi seperti di bawah ini. Nah, ini seperti data yang di pertemuan ke-6, video yang ke-6. Jadi ada mulai dari tanggal 1 sampai 30, berarti M-nya datanya ada 30. Di mana di situ ada rata-rata suhu dalam ruangan X dan jumlah cacat produksi. Ya, berarti suhu ruangan akan mempengaruhi jumlah produksi. Seperti data ini. Untuk melihatnya silakan kalian bisa pause. Oke, lanjut. Penyelesaiannya,
Pertama-tama hitung X kuadrat, Y kuadrat, kemudian X dikali Y. Sehingga tabelnya seperti ini. Ini sama juga tabel seperti pertemuan ke-6. Tabel akhirnya ini sigmanya, jadi ada 30, adalah X adalah 699, Y-nya 282, X kuadratnya adalah 16.487, kemudian Y kuadratnya adalah 3.112, dan X dikali Y adalah 6.861. Kemudian kita hitung koefisien korelasi berdasarkan rumus tadi. Nah, kan sudah diketahui bahwa yang saya sebutkan tadi seperti ini. Tinggal kita masukkan ke rumus. N berarti 30, kemudian sigma XY, ya, sigma XY ini berarti 6.861 dikurangin dengan sigma X di sini ini 699 dikali dengan sigma Y yaitu 282 dibagi akar dari dalam kurung N 30 dikali ini sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat berarti 16.487 dikurangi dengan ini sigma X 699 dikuadratkan. Oke, perhatikan kurungnya ya. Di situ kurung, tutup kurung, buka kurung lagi, N 30 sigma Y kuadrat berarti Y kuadratnya di sini ini Y 282 kemudian dikuadratkan dikurangin dengan sigma Y ini ya sigma Y kuadrat ini maksud saya tadi ini Y kuadrat 3112 dikurangin dengan sigma Y ini 282 dikuadratkan. Maka tinggal dihitung menggunakan kalkulator. Jangan lupa kalian harus tahu cara penggunaan kalkulator untuk angka yang banyak seperti ini. Maka hasilnya adalah, oke ini prosesnya, hasilnya adalah 0,955. 0,955. Berarti mendekati angka 1. Jadi, koefisien korelasi antara suhu ruangan dan jumlah cacat produksi adalah 0,955. Berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang erat. Nah, tadi yang di tabel tadi antara 0,8 hingga 1 berarti itu erat ya. Dan bentuk hubungannya adalah linear positif. Jadi dia terkait dengan hubungan antara pengaruh suhu terhadap kerusakan. Maka dari itu ada manfaat dari korelasi dan regresi jika dilakukan secara bersama-sama. Oke, sampai di sini saja untuk video tentang korelasi pertemuan ke-7. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Terkait dengan pertemuan ke-8 tentang ujian tengah semester, akan saya infokan lebih lanjut di grup WA. Oke, sekali lagi jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di grup WA. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk selalu jaga kesehatan. Ya, jangan lupa beribadah dan yang terutama kalian sebagai mahasiswa harus tetap belajar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.